Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Ibu Rizka. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA di tema 3, yaitu mengenai rangkaian listrik. Disimak dengan baik ya anak-anak hebat. Listrik telah mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Nah, coba kalian perhatikan beberapa alat-alat yang biasanya terdapat di rumah. Ibu yakin di rumah kalian juga pasti terdapat beberapa di antara alat-alat ini. Nah, alat-alat ini dapat digunakan karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Mari kita pelajari mengenai rangkaian listrik. Sebelumnya, siapakah dia? Ada yang sudah tahu? Nah, dia adalah Michael Faraday, yaitu tokoh penemu arus listrik. Berkat jasa-jasanya, kita dapat menikmati listrik sampai sekarang. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan arus listrik. Rangkaian listrik terdiri dari beberapa komponen, yaitu sumber listrik, konduktor atau penghantar listrik, dan alat listrik. Nah, komponen-komponen yang terdapat pada rangkaian listrik dan fungsinya. Perhatikan contoh rangkaian sederhana berikut ini. Terdiri dari lampu, ya, lalu batu baterai dan saklar. Yang pertama, batu baterai. Batu baterai ini fungsinya sebagai sumber energi listrik. Berikutnya, kabel. Kabel ini berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Yang ketiga, lampu. Lampu di sini mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dan ini dinamakan saklar. Fungsinya alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik. Jenis rangkaian listrik. Berdasarkan ada tidaknya aliran listrik, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Perhatikan gambarnya. Disebut rangkaian listrik terbuka apabila saklarnya tidak terhubung, sehingga arus listrik tidak mengalir, sehingga lampunya tidak akan menyala. Nah, rangkaian listrik tertutup, saklarnya terhubung, sehingga arus listrik dapat mengalir, sehingga lampu dapat menyala. Berikutnya, rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, kita bahas mengenai rangkaian seri. Perhatikan gambar rangkaian listrik sederhana. Ya, seperti tadi, terdiri dari baterai, kabel, saklar, dan di sini dua buah lampu. Ciri-ciri rangkaian seri. Yang pertama, disusun dengan cara bersambung atau sejajar. Nah, seperti ini ya. Jadi antara lampu yang pertama dengan lampu yang kedua itu bersambung. Yang kedua, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Nah, jadi satu aliran edar saja. Nah, ini ya, satu jalan. Yang ketiga, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam karena aliran listriknya terputus. Yang keempat, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Yang kelima, jumlah lampu yang digunakan pada rangkaian seri akan berpengaruh pada cahaya yang dihasilkan. Jika semakin banyak lampu yang digunakan, maka cahaya lampu yang dihasilkan akan semakin redup. Diingat ya, mengenai rangkaian seri ini. Masih rangkaian seri, yaitu kelebihannya. Kelebihan dari rangkaian seri yang pertama, kabel penghantar yang digunakan lebih sedikit. Yang kedua, biaya membuat rangkaian lebih murah karena membutuhkan sedikit komponen listrik. Berikutnya,
contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada lampu hias, senter, dan lampu hiasan pohon Natal. Yang kedua, rangkaian paralel. Diperhatikan gambarnya. Nah, contoh sederhana rangkaian paralel seperti ini. Ciri-ciri dari rangkaian paralel. Yang pertama, disusun dengan cara bercabang. Nah, diamati gambarnya ya. Yang kedua, arus listrik mengalir melalui dua cabang atau lebih. Yang ketiga, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Nah, ini kelebihan dari rangkaian paralel. 4. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. 5. Jumlah lampu yang digunakan pada rangkaian paralel tidak berpengaruh terhadap cahaya yang dihasilkan. Walaupun banyak lampu yang digunakan, cahaya lampu akan tetap sama terangnya. Kekurangan dari rangkaian paralel adalah karena dia mempunyai cabang, membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak. Biaya membuat rangkaian lebih mahal karena membutuhkan banyak komponen listrik. Contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemui pada lampu lalu lintas dan juga lampu yang berada di rumah kita. Ya, berbeda-beda ruangan, tetapi jika salah satu dimatikan, maka lampu di ruangan yang lain tetap menyala. Berikutnya, terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tinggal latihan soal untuk mengetes sejauh mana kemampuan kalian. Terima kasih.